Telaga Al-Kautsar, siapapun minum seteguk dari telaga itu, maka orang itu tidak akan haus selamanya. Telaga Al-Kautsar itu besok didatangi setelah melintasi namanya jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi sirat itu digambarkan ibarat rambut, dia dibelah 7. Tajamnya itu sangat tajam. Jadi sangat tajam. Apa itu sirat? Sirat itu adalah bulu mata malaikat manis. Jadi panjangnya ulama itu adalah 500 tahun perjalanan. Jadi 500 tahun perjalanan akhirat, satu hari akhirat sama halnya dengan 1000 tahun di dunia. Ibu kalikan dia saja sedikit, berapa juta tahun. Jadi setelah orang melintas ini Shiratal Mustaqim, maka besok dia akan mengambil di situ telaga, ada telaga Al-Kautsar, telaga baginda Rasul, maka yang minum di situ adalah umat Rasulullah. Orang yang banyak membaca sholawat, maka dia akan minum dari air telaga Al-Kautsar itu. Besok telaga Al-Kautsar ini katakan ada 4 pucuk, ada 4 pojok. Keempat pojok itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Lalu di situ ada yang menjulurkan gelas, memberikan gelas. Siapa yang memberikan gelas? Dikatakan mereka itu adalah keturunan Rasulullah. Habib-habib Sarifah itu akan menjulurkan gelas kepada umat Rasulullah. Jadi besok ibu yang masuk surga juga itu Rasulullah. Setelah Rasulullah disusul oleh Imam Ali, kemudian Sayyidah Fatimah, Imam Hasan dan Imam Husain. Itu orang pertama kali masuk surga. Orang pertama kali yang masuk surga umat Rasulullah yang tidak dihisab, awwalan yadkhulul jannah bighairi hisab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Itu bukan maka hisab. Tak dihisab, namanya tak dihisab los. Kalau kita masuk ke kantor, tak diperiksa, tidak dia mau masuk. Itu tak dihisab semuanya. Kemudian kita mau berusaha tanpa hisab. Amin. Wan aman minat aksi. Kemudian orang yang membaca sholawat, maka orang itu aman dari haus. Jadi haus. Sebelum melintas yang namanya sebelum naik jembatan Shiratal Mustaqim, manusia itu nanti berkumpul di padang mahsyar. Nanti di hari kebangkitan, saat alam semesta ini hancur, maka manusia itu akan dibangkitkan lagi. Jadi ada namanya hujan, ada hujan 40 hari, hujan eksternal. Jadi manusia itu akan tumbuh seperti cendawan di musim hujan tumbuh. Orang pertama kali yang bangkit adalah Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah itu bangkit, maka kemudian Sayyidina Abu Bakar kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain dari keluarga Rasul dan umat Rasulullah. Nah besok saat mereka bangkit dari kubur, mereka akan menuju tanpa dikomando di satu tempat namanya padang mahsyar. Tanpa dikomando, mereka akan menuju ke sana. Dulu saya pernah bilang begini, orang yang pernah bangun masjid di dunia, orang yang pernah berkorban di dunia, maka besok tunggangannya adalah saat mereka bangkit dari kubur. Jadi yang berkorban mengendarai korbannya. Kalau sapi 7 orang, kalau kambing 1 orang, kalau ayam ada yang berapa ya? Ada. Ya pernah aja nanti kambing sapi saja ayam lah. Kalau tak mampu sapi tidak sapi, orang rujukannya sepupu Rasul Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau itu pernah membeli daging dan dia berpesan kepada peternya, maulanya, kepada budaknya, kau beli daging ke pasar, setelah itu kau pulang, daging itu kalau kau berjumpa dengan orang, kau berikan kepada orang itu dan katakan ini adalah kurban Ibnu Abbas. Jadi kalau beli sapi tak mampu, beli kambing tak mampu, ayam tak mampu, jadi dia boleh jual. Kalau ada aku, orang selok,
Guling. Itulah. Nah, setelah sampai pada masar, maka dikatakan sifatnya adalah kalau matahari terik, matahari itu ibarat matahari itu seperti saking panasnya. Bahkan digambarkan di dalam masar itu orang sibuk masing-masing urusan, bapak dan anak berlari ke keturunan. Jadi tak terdulu. Al-yawma yafirrul mar'u min akhihi wa abihi wa ummihi. Disebutkan begitu. Di hari di mana saudara dari saudaranya, bapak lari dari anaknya, anak lari dari bapaknya, ibu lari dari anaknya. Masing-masing. Tidak perlu ini. Jadi besok karena masak. Jadi panas luar biasa. Makanya Rasulullah dikasih rahasia. Di mana caranya tak panas besok di dalam masak? Jangan tinggalkan beberapa perkara. Pertama, sering-seringlah baca Fatihah. Yang kedua, sering-seringlah baca Yasin. Yang ketiga, sering-seringlah baca Qul ya ayyuhal kafirun. Insya Allah tak panas di dalam makan. Diamalkan walaupun sekali itu, jangan sampai tak dibaca persiapan untuk besok pada masak. Itu panasnya luar biasa. Kita dulu tak tahu, ada dulu berapa puluh ribu tahun di sana kita tahu. Masing-masing sudah bilang nafsi. Kemudian wa minha al-itqu minan nar, membaca sholawat itu faedahnya diantaranya adalah merdeka dari api neraka. Bebas. Orang kalau ingin bebas dari api neraka, baca sholawat. Rasulullah pernah mengatakan barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1000 kali, maka Allah haramkan jasadnya ke api neraka. Ini insya Allah nanti belakangan dalilnya. Sekarang kita bicara akidahnya. Jadi kalau baca 1000 kali, Allah haramkan jasad orang itu terhadap api neraka. Kalau kita baca tadi 300, kalau ulangan itu sempurnanya sedikit 300. Ada yang 10, ada 100. Sempurnanya sedikit itu 300. Silakan nanti kalau mau ditambah, kalau ini mau ditambahkan, kalau ditambahkan kan baca doa ya, mungkin sampai ditambahkan dapat 100. Ditambah, jangan sampai baca sholawat. Jadi kemudian berjalan ada sirat kalberkil khatib, dan dia menangani batal siratal mustaqim itu seperti kilat menyambar, tepat tidak sampai. Orang yang banyak baca sholawat besok akan lewat di jembatan siratal mustaqim seperti kilat menyambar. Coba itu lihat kalau ada kilat elak, dari lahir sampai ke bumi cuma hitungan detik. Kalau nak pengen cepat, banyak kali sholawat. Umat Rasulullah itu terbagi menjadi beberapa kriteria besok di jembatan siratal mustaqim. Ada yang seperti kilat menyambar, ada seperti burung terbang, ada seperti orang berlari, ada seperti orang berjalan, ada seperti orang ngesot. Ada yang merangkak, tinggal pilih. Kalau seperti kilat menyambar, maka sering-sering baca sholawat. Maka dikatakan kalau berkir-kir wa ru'yatul maq'adil muqarrabi minal jannati qabla al-maut. Lagi faedahnya membaca sholawat itu adalah melihat tempat yang didekatkan dari surga sebelum mati. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak besok umpamanya atau nanti akan melihat surga dan tempatnya, cepat bilang, tapi tak lama hati. Itu mau begitu tulisannya. Wa iyatul maq'adil muqarrab minal jannati qabla al-maut, sebelum mati. Tapi kalau bisa ngomong lagi, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza balaghatil hulqum wa antum hina tadun. Jika roh sudah sampai tenggorokan, wa hina tadun, dikala itu ia akan melihat apa yang dilihat tak tahu, termasuklah surga. Jadi kalau mau tahu faedahnya, besok saat Anda, saya sakaratul maut dan nazar, maka zikir yang dibaca saat
sehat itu akan datang berbentuk malaikat. Kalaulah berwudu, setelah berwudu itu baca doa, wudunya itu naik sampai ke atas itu. Wudu kita itu naik. Maka kata Imam Ghazali dalam kitabnya Tulis Hidayah itu disebutkan selesai sholat berwudu, wuduknya sempurna sesuai yang diajarkan. Setelah itu membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian baca bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Kalau bisa diingatkan habis duduk, tangan kiri angkat ke atas. Karena dikatakan saat selesai berwudu kita berdoa, maka pintu surga 8 terbuka. Kalau Anda tidak nampak karena belum mati, tapi kalau pas begini nampak pintu surga itu berarti tak lama mati. Itu istilah Fir'aun namanya Asia. Saat beliau minta ditampakkan tempatnya di surga, Allah tampakkan di langit, dan di saat itu ada Nabi Musa. Setelah tampak tak lama mati. Jadi kalau itu bapak lihat nanti malam, surga. Jangan jauh-jauh, tapi tak lama kopi. Kalau itu, jadi kalau baca tadi berbentuk begitu, kalau membaca ditutup dengan surat Al-Qadar, maka tetesan air wudhu itu menjadi malaikat. Malaikat itu yang akan mendoakan si empunya orangnya sampai kiamat. Mohon ampun. Wudhunya naik sampai ke aras Allah, di bawah aras. Setelah sampai di bawah aras, wudhu itu dia dan dia akan berdoa ila yaumil kiamat, sampai kiamat. Wudhu itu. Kalau dibaca sekali surat Al-Qadar setelah berwudhu, maka kata Imam Nawawi itu orang itu akan digiring bersama para wali itu. Jadi kalau mahsyar akan dikumpulkan bersama para wali. Kalau dibaca 2 kali, inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu setelah berwudu orang itu besok akan digiring di padang mahsyar bersama orang-orang yang mati syahid. Balik ya. Jadi kalau sekali bersama orang wali, yang juga akan digiring bersama orang mati syahid. Kalau dibaca ketiga, maka orang itu akan dikumpulkan bersama para nabi. Jadi tinggal pilih dulu. Jadi habis berwudu begini, lihat ke atas. Jangan dijadikan surga, nanti tidak mana surga. Kami nampak cepat bilang suami, jangan jauh-jauh. Kemudian wa minha kasratul azwaji fil jannah. Ini yang mantap. Kalau membaca selawat adalah banyak istri. Mana muslim? Kalau masih satu orang tidak banyak selawatnya. Ini di surga. Jadi kasratul azwaj fil jannah, di surga. Wal maqamil karim, dan tempat yang mulia. Kalau perempuan gimana? Perempuan itu pasti tempatnya luar biasa juga. Tahu satu sapu. Kalau laki-laki itu dapat bidadari banyak, kalau kaulah bidadarinya banyak. Dikatakan kalau nanti 40 masuk surga, itu langsung bonus 40 bidadari. Mantap kan? Cantik kan bidadari. Kalau dari bidadari dikatakan kalau liurnya setetes saja jatuh ke bumi dan turun ke lautan, maka air yang ada di bumi itu manis melebihi manisnya madu. Kayak apa bidadari itu? Busuknya nanahnya orang yang masuk neraka dikatakan sifatnya jika jatuh
ke bumi, satu tetes saja nanahnya, maka bau busuknya itu bisa membunuh penduduk bumi. Kalau ibu-ibu masuk surga besok bersama suami, ibu-ibu itu ibaratkan seperti matahari, sedangkan bidadari itu seperti rembulan. Matahari itu ketika hadir, maka rembulan bertapuk. Tenang ya, itu pasti lebih cantik daripada bidadari. Jadi kalau sekarang bidadari ada itu aja nikmati yang dari bidadari yang lain. Bidadari tak kawan dicari atau nanti itu syaratnya harus mati dulu. Bidadari yang ada sekarang itu lah bidadari mati ya. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya begitulah. Jadi kemudian pemirsa berharuka ala aksarin min ishrina uswatan. Kemudian orang yang banyak membaca sholawat, faedahnya adalah unggulnya atas 20 peperangan. Jadi kalau orang berperang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, melawan orang-orang kafir, membela agama, itu bagus. Mati terbaik itu adalah mati syahid. Jadi perang jihad fi sabilillah, orang membaca sholawat itu adalah lebih unggul pahalanya daripada mengikuti berperang 20 kali peperangan. Kemudian bagian ada makolah. Posisi sholawat itu seperti posisi berperang di dalam Allah. Tidak ada yang bisa mengalahkan jihad fi sabilillah, mati syahid, kecuali menuntut ilmu. Jadi Imam Hasan al-Basri pernah ditanya tentang mana utama antara jihad fi sabilillah dengan thalabul ilmi. Beliau itu mengatakan ma'a'lamu afdhalu. Aku tidak tahu yang mana yang lebih utama antara jihad fi sabilillah. Ada amalan yang bisa mengukur jihad fi sabilillah illa thalabul ilmi, melainkan mencari ilmu. Jadi ibu besok mulai Kamis depan jangan lupa niatkan nawe itu saya berniat dari rumah. Pertama untuk ikut majelis zikir, majelis sholawat, yang ketiga untuk mencari ilmu Allah. Kalau sudah berniat begitu, maka saat langkah pertama keluar dari pintu rumah, kata Rasulullah, maka Allah akan menyuruh malaikat untuk mendoakan orang itu sampai dia pulang lagi. Jika niatnya sudah seperti itu dan terjadi sesuatu yang menyebabkan dia meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan mati syahid. Jadi jangan sia-siakan yang menjadi emosi lalu. Jadi kita niatkan menjadi Allah. Kemudian waminha annaha zakatun wa tuqratun. Jadi sholawat itu faedahnya adalah zakat dari si pembacanya. Jadi dari butuh zakat. Jadi kalau menjelaskan kemarin disebutkan tiap hari kita menggunakan 360 ruas badan kata Rasulullah, maka butuh namanya zakat mas kawin. Mas kawinnya adalah sholat duha. Kalau tak sholat duha maka membuat onak duri atau sesuatu yang menyakiti sesama muslim. Ada kayu, ada beling di ruang. Kalau tak sholat duha. Kemudian kalau puasa itu kata Rasulullah adalah zakatnya badan. Setahun sekali nanti kita ada namanya zakat fitrah, itu zakat badan fitrah. Kemudian waktu produk menjadi suci nyawa. Jadi kata Rasulullah dalam kitab Syarah Rasul dikatakan di kulli syai'in taharatun wa taharatul qalbi was-salatu 'alan nabi. Segala sesuatu, untuk setiap sesuatu itu ada pembersihnya. Pembersih hati itu adalah membaca sholawat kepada Rasulullah. Kalau selama ini hati kita kotor, banyak sampahnya, hasut sama tangga, namimah kadang mengandung domba,
Kemudian ada rasa dengki di hati, tak senang kepada orang, sering memuji orang, pokoknya sering yang buruk-buruk, riya, maka banyak-banyaklah baca selawat. Jadi selawat itu nanti mendidik orang. Kemudian wayanul mal bi barakatiha. Orang yang banyak membaca selawat, faidah selawat itu menumbuhkan harta sebab barokah selawat. Jadi kalau sholat sunnah duha itu memperluas rezeki. Jadi kalau nak luas rezekinya sholat sunnah duha. Banyak. Jadi kalau suaminya kerja, jangan tidur di rumah, nonton TV yang ditonton ada entertainment, jangan. Suami berangkat kerja udah sholat sunnah rakaat baca Waqiah di rumah. Bantu suami dengan doa. Kemudian bantu pakai baca selawat kalau suami kerja. Maka takilah selawat itu wayan menumbuhkan harta. Ibarat pohon kalau tumbuh. Hartanya bertumbuh. Jadi banyak. Kalau bersedekah, disedekahkan maka dia tambah luas. Kalau banyak berjabang-jabang lagi. Jadi kalau harta itu luas disedekahkan tambah luas. Maka bukan sedekah yang membuat orang miskin, bukan pelit yang membuat orang kaya. Ya. Makin banyak bersedekah, makin baik. Karena kata Allah, as-sakir qaribun minallah, qaribun minan-nas. Orang yang dermawan itu dekat kepada manusia, dekat kepada Allah, dekat kepada manusia. Al-bakhilun minallah wa qaribun minan-nas. Orang yang bakhil, pelit itu jauh dari Allah, dekat ke neraka. Jadi kalau nak dekat surga, nak dekat manusia, nak dekat Allah, maka sering-sering bersedekah. Kemudian waminha annahu tuqdalahu bi kulli sholatin mi'atun ayatin. Di antara faedah baca selawat itu adalah terkabulnya 100 hajat untuk setiap satu sholawat. Jadi kalau baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kalau 300 silakan saja dikali. Kalau satu sholawat, wa minha annahu tudzalahu bi kulli sholatin mi'atun hajatin. Satu sholawat mengampunkan 100 hajat berbuka. Di dalam keterangan yang lain dalam kitab Hasyah Bajuri disebutkan, ditulis oleh Ibrahim Al-Bajuri 70 itu Allah berikan besok di akhirat, 30 diberikan di dunia. Jadi kalau 130% itu di dunia, 70% itu di akhirat. Mengapa lebih banyak di akhirat? Karena di akhirat butuhnya manusia itu lebih banyak ketimbang di dunia. Butuh banyak betul kita di akhirat. Di akhirat itulah kita butuh sangat bersatunya. Maka berilmu itu harus bersanad. Mengapa? Al-yawma nad'u kullu unasin bima'amihim, kata Allah. Pada hari ini aku panggil setiap manusia bersama imamnya. Besok di pada masa itu bergerombol, tergantung kelompoknya. Kalau kita kelompok malam Jumat selawatan, insya Allah bersama malam bergerombol diimamihim dengan imamnya, pemimpinnya. Kalau mazhab Syafi'i maka mazhab Syafi'i. Kalau menurut Imam Ghazali itu Imam Ghazali. Itu bergerombol. Beraksar oleh ulama, tetapi juga jadi bukan hanya 100 hajat satu sholawat, baca satu sholawat, bukan hanya mengabulkan 100 hajat, tetapi mengabulkan lebih banyak. Wa minha annaha ibadatun wa ahabbul amal ila Allah Ta'ala. Sholawat itu adalah ibadah dan lebih dicintainya amal di sisi Allah. Jadi kalau selawat itu tak butuh proses, tak butuh namanya prosedur. Baca selawat pasti diterima. Kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbar, beliau itu adalah min jumlatil auliya minal qutbi, dikatakan wali kutub.
Hadis tersebut mengatakan sholawat itu diterima secara mutlak. Maksudnya mutlak gimana? Ibu dalam keadaan berwudu diterima, tidak dalam keadaan berwudu diterima. Membaca sholawat dalam keadaan riya Allah terima, ikhlas juga diterima. Itu maka dikatakan mutlak. Kita yang menjalankan sholawat dari siapapun sholawat. Juga itu pernah menyebutkan tidak hanya berbahasa Arab, berbahasa Indonesia juga diterima. Ya Allah, panjatkanlah, satukanlah sholawat dan salam kepada Rasul. Juga sholawat menggunakan bahasa Indonesia. Wa minha annaha alamatun ala anna sahibaha min ahli sunnati. Kemudian di antara faedah pada sholawat adalah si pemiliknya itu merupakan tanda orang ahli sunnah. Jadi kata Rasulullah, "Satariku ummati ala salasin sab'in firqatan." Umatku itu akan terbagi menjadi 73 firqah. 73 kelompok golongan. Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka. Tidak wahidah, kecuali satu. Qalu man wahidah ya Rasulullah. Sahabat bertanya, siapa ya satu itu? Qala ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ahlus sunnah wal jamaah yang selamat. Sahabat bertanya, qalu ma ahlus sunnah wal jamaah. Siapa yang dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Ma qala ma ana alaihi washabi kata Rasulullah. Yang dikatakan sunnah itu adalah aku atasnya dan para sahabatku. Kita beramal ada sandarannya ikut Rasulullah. Kita beramal sahabat menirukan beramal seperti itu. Majelis ilmu begini, baca selawat, zikir jahar berjamaah sudah dicontohkan di masa Rasulullah. Membaca selawat jangan ditahan-tahan, suaranya jangan ditahan-tahan, pejamkan mata, hadirkan guru, baca, kuatkan suara. Karena ada keterangan barang siapa yang membaca selawat suaranya ditinggikan, orang itu masuk surga. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini keraskan. Karena yang meninggikan suara baca selawat masuk surga. Semoga kita masuk surga sama bisa. Wa minha anna al-malaikata tusalli ala sahibiha ma dama yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah membaca selawat adalah sesungguhnya para malaikat berselawat atas pemiliknya selama ia berselawat atas pemiliknya. Jadi kalau kita berselawat 15 menit, maka 15 menit itu malaikat berselawat kepada kita. Dikatakan oleh Rasulullah dalam kitab ini, nanti insyaallah di pertemuan berikutnya ketika kita membaca dalil, kata Rasulullah, barang siapa membaca selawat kepadaku, maka 70.000 malaikat berselawat kepada kamu. Selawat malaikat adalah memohonkan ampunan kepada malaikat. Kalau mau mendapat selawat malaikat, istighfar malaikat, itu banyak caranya. Pertama untuk yang laki-laki, itu kalau yang ngopi, maka ngopi. Usahakan ngopi walaupun sedikit. Mengapa kata Rasulullah? Selama mulut ini bau, selama mulut manusia itu berbau kopi, maka malaikat akan berhenti memohonkan ampunan baginya. Jadi jangan sampai tak ngopi kalau sehari malam, walaupun sedikit mulut harus bau kopi. Kemudian yang mendapatkan sholawat malaikat, istighfar malaikat adalah mereka yang tidak batal wudhunya. Dalam keadaan bersuci, punya wudhu, maka dari mulai berwudhu sampai batal, malaikat tak berhenti mendoakan, memohonkan ampun bagi kita. Sholawat malaikat.
Wa minha annaha tazinul majlis. Wallahu a'lam.